chance. Redline. Dusty. Halo teman-teman, selamat datang di channel Pemandu Film. Di video kali ini, pemandu film akan menceritakan sebuah alur cerita dari film Planes, Fire and Rescue, yang merupakan film kedua dari film Disney Planes. Oh ya, buat kalian yang belum nonton film Planes yang pertama, linknya ada di deskripsi ya. Film Planes 2 ini menceritakan petualangan Dusty yang berlatih untuk menjadi pemadam kebakaran. Oke, seperti apa cerita selengkapnya? Langsung aja, ini dia alur cerita dari film Planes, Fire and Rescue. Di awal film kita diperlihatkan dengan Dusty yang sekarang telah menjadi pembalap yang terkenal dan telah memenangkan berbagai macam kejuaraan balap dunia. Kemudian adegan pun berpindah saat Dusty sedang berlatih dengan pelatihnya Skipper. Saat sedang berlatih, Dusty yang sedang melaju dengan kecepatan tinggi, mesinnya tiba-tiba mengalami kerusakan dan membuatnya hampir mengalami kecelakaan. Beruntung, Skipper membantunya untuk melakukan pendaratan darurat. Setelah itu, Dusty pergi ke hanggar dan diperbaiki oleh Dottie. Kemudian, Dottie memberitahu Dusty bahwa gearbox miliknya rusak. Dusty pun langsung menyuruh Dottie untuk menggantinya. Akan tetapi, gearbox milik Dusty ternyata sudah lama tidak diproduksi lagi. Hal itu pun membuat mereka bingung karena sebentar lagi akan ada balapan. Dottie juga memberitahu Dusty bahwa jika kecepatannya melebihi 80%, maka dia akan rusak. Itu berarti Dusty tidak bisa mengikuti balapan lagi. Malam harinya, Dusty dan Skipper terlihat sedang berbincang-bincang di bar. Tak lama kemudian, datanglah Chuck yang bermaksud untuk memberitahu Dusty bahwa ada temannya yang memiliki 21 hanggar perbaikan bersedia untuk membantu mereka mencarikan gearbox yang sama dengan milik Dusty. Lalu, teman lama Dusty yang bernama Leadbottom datang ke sana dan bermaksud untuk mengajak Dusty kembali ke pekerjaan lamanya, yaitu sebagai penyebar pupuk. Mendengar hal itu, teman-teman Dusty pun tak terima dan perdebatan pun terjadi antara mereka. Saat teman-temannya sedang berdebat, Dusty diam-diam pergi keluar dan berniat mengetes kecepatannya. Saat Dusty sedang melaju dengan kecepatan tinggi, Dusty yang sedang banyak pikiran menjadi tidak fokus. Alhasil, ia pun mengalami kecelakaan. Melihat hal itu, para warga lain pun langsung memanggil Mayday. Akan tetapi, alat pemadam kebakaran milik Mayday sudah tua dan bocor sana-sini. Mereka semua yang panik karena api semakin membesar, berniat untuk menjatuhkan tangki air untuk memadamkan api. Dan akhirnya mereka pun berhasil memadamkan api tersebut. Keesokan harinya, Mayday diinterogasi oleh tim manajemen keselamatan transportasi. Dan hasilnya, karena pemadam kebakaran di landasan mereka sudah tua, landasan tersebut pun terancam ditutup. Mendengar hal itu, semua yang di sana pun tak setuju. Kemudian, Dottie memiliki sebuah rencana untuk memperbarui Mayday. Akan tetapi, hal itu ternyata belum cukup karena mereka harus mencari satu personil pemadam kebakaran lagi. Singkat cerita, Dusty pun pergi menemui Mayday yang sedang sedih. Di sana, ia melihat foto lama Mayday dengan teman kerjanya yang merupakan seorang pesawat. Kemudian, Dusty menawarkan kepada Mayday untuk menjadi partnernya di pemadam kebakaran. Keesokan harinya, Dusty pun pergi ke Piston Peak Air Attack yang merupakan tempat latihan untuk mendapatkan sertifikat pemadam kebakaran. Dalam perjalanan, Dusty melihat banyak mobil yang akan pergi berlibur. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan 5 mobil yang dikenal dengan tim Cloud Jumper.
dan dia pun juga bertemu dengan Tipper dan helikopter penyelamat bernama Weightlifter. Lalu, tiba-tiba mereka semua mendapatkan panggilan untuk memadamkan api. Mereka pun langsung bersiap untuk memadamkan api dan bergegas pergi ke sana. Melihat hal itu, Dusty pun langsung mengikuti mereka. Sesampainya di sana, mereka pun langsung beraksi memadamkan api. Dan di sana ternyata sudah terdapat helikopter penyelamat bernama Blade Ranger yang sudah duluan mengamankan area tersebut. Setelah selesai memadamkan api, mereka pun kembali ke pangkalan. Di sana, Dusty pun langsung dipasangkan tangki air dan dia pun langsung dilatih oleh Blade untuk menjadi pemadam kebakaran. Akan tetapi, setelah melakukan berbagai macam latihan, Dusty masih kurang baik. Saat sedang berlatih, Dusty tak sengaja menyiram perapian mobil yang sedang berkemah. Setelah itu, Dusty mendapatkan telepon dari teman-temannya bahwa mereka berhasil mendapatkan gearbox yang sama dengan punya Dusty dan akan mengirimnya ke sana malam ini. Tak lama kemudian, mereka semua didatangi oleh inspektur taman bernama Spinner yang bermaksud memarahi mereka karena masalah yang dibuat oleh Dusty. Akan tetapi, saat Spinner bertemu dengan Dusty, Spinner malah memuji Dusty karena dia merupakan juara balap dunia. Tak cuma itu, Spinner juga mengundang Dusty untuk pergi ke pestanya. Sebelum pergi dari sana, Spinner berkata bahwa Dusty lebih terkenal daripada Blazing Blade. Malam harinya, Dusty diminta untuk pergi ke hanggar utama. Di sana, barulah terungkap bahwa Blade dulunya merupakan bintang TV series. Mendengar fakta itu, Dusty pun bertanya-tanya apa yang dilakukan oleh Blade di tempat ini. Akan tetapi, mereka semua tidak tahu dan menganggapnya sebagai misteri. Keesokan harinya, terjadilah kebakaran yang besar. Mereka semua pun bersiap untuk pergi ke sana. Namun, Blade melarang Dusty untuk ikut. Akan tetapi, karena teman-teman lainnya memaksa, Dusty pun diizinkan untuk ikut bersama mereka. Saat sedang membereskan kayu-kayu di bawah, tim Cloud Jumper terjebak kobaran api. Beruntungnya, Dusty berhasil memadamkan api tersebut dan membuat tim Cloud Jumper pun selamat. Singkat cerita, mereka pun berhasil memadamkan api tersebut. Malam harinya, mereka pun pergi ke pesta yang diadakan oleh Spinner. Di sana, Dusty dan kawan-kawan bertemu dengan dua mobil tua yang sedang merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-50 tahun. Setelah itu, mobil tua tersebut diajak oleh Dusty dan teman-temannya bersantai di luar dan mereka pun berbincang-bincang. Pagi harinya, Dusty dihubungi oleh Chuck yang memberitahu kabar buruk kalau gearbox yang dikirim ternyata salah alamat dan mereka sudah mencari kemana-mana. Namun tak ada lagi gearbox yang sama dengan milik Dusty. Hal itu pun membuat Dusty bersedih. Tak lama kemudian, Dusty mendapatkan kabar bahwa ada sebuah kebakaran dan ia pun segera pergi ke sana. Sesampainya di sana, ternyata kebakaran yang terjadi sangat besar. Melihat hal itu, Blade langsung menyuruh Maru untuk memberitahu Spinner supaya mengevakuasi para turis. Akan tetapi, Spinner malah tak peduli dan mengabaikan hal tersebut. Sementara itu, Dusty yang diberi arahan oleh Blade malah tak mendengar arahan tersebut karena Dusty sedang memikirkan tentang gearboxnya. Alhasil, Dusty pun salah mengikuti arahan dari Blade. Setelah itu, Dusty pun langsung memaksa untuk mengisi tangki air. Akan tetapi, Dusty yang tak fokus malah tercebur di sungai. Blade yang berusaha menolong Dusty, tali pengaitnya malah tersangkut di kayu. Dusty yang hampir terjatuh ke air terjun dipaksa oleh Blade untuk menggunakan kecepatan tinggi agar dia bisa lepas landas di air. Akan tetapi, Dusty malah menahan kecepatannya yang membuat dia terjatuh. Beruntungnya,
Blade berhasil menolong Dusty. Saat mereka mau terbang menjauhi api, api malah semakin membesar. Alhasil, mau tak mau, mereka pun harus masuk ke dalam tambang. Akan tetapi, Dusty menolak untuk masuk ke dalam sana. Setelah itu, terjadi perdebatan antara mereka. Sampai akhirnya, Dusty pun berkata bahwa ia tak mau menjadi pemadam kebakaran. Mendengar hal itu, Blade pun menyuruh Dusty untuk pergi balapan. Dan akhirnya, Dusty pun jujur kalau gearbox miliknya rusak dan dia tidak bisa melaju lebih kencang lagi. Setelah itu, Blade pun langsung menyadarkan Dusty. Setelah itu, mereka berdua pun langsung masuk ke dalam tambang. Saat api makin membesar dan masuk ke dalam tambang, Blade pun langsung berusaha melindungi Dusty, yang membuat Blade terkena luka bakar. Adegan pun lalu berpindah ke tempat penginapan di mana Spinner akan melakukan pembukaan tempat penginapannya. Walaupun sudah diberitahu untuk melakukan evakuasi, Spinner malah tak peduli. Dan saat Spinner membuka tuku penginapan, api pun datang ke penginapan mereka. Hal itu pun membuat semua yang di sana panik dan segera melakukan evakuasi darurat kepada turis. Kembali ke Blade dan Dusty yang berhasil selamat dari kebakaran. Akan tetapi, Blade terluka parah dan Dusty langsung memanggil teman-temannya untuk menyelamatkan Blade. Dan Blade langsung dibawa ke markas dan diperbaiki. Melihat Blade yang terluka parah, Dusty pun merasa bersalah. Akan tetapi, Maru langsung memberitahu Dusty bahwa Blade tak akan membiarkan sahabatnya terluka parah. Apalagi setelah meninggalnya Nick yang merupakan sahabat Blade yang juga berperan di TV series. Berpindah ke penginapan, Spinner meminta pelayannya untuk mengatur jalur air utama untuk menyirami atap. Akan tetapi, pelayannya menolak karena air tersebut dibutuhkan oleh para pemadam untuk memadamkan api. Tapi Spinner tak peduli, dan alhasil Spinner pun melakukannya sendiri, dan pelayannya pergi meninggalkan Spinner. Kemudian saat para turis sedang pergi dari penginapan untuk menghindari kobaran api malah semakin cepat merambat dan membuat beberapa mobil terjebak kobaran api. Mengetahui hal tersebut, tim pemadam kebakaran pun langsung bersiap pergi ke sana. Akan tetapi, mereka menghadapi sebuah masalah karena jalur air utama telah terbakar. Dan alhasil, mereka pun berangkat dengan air yang masih tersisa di tangki mereka. Singkat cerita, mereka pun berhasil menyelamatkan para turis yang terjebak. Lalu, pangkalan memberikan informasi bahwa ada 2 mobil tua yang terjebak di Oak Green Canyon. Dan ternyata, 2 mobil tua tersebut ternyata merupakan mobil yang pernah diajak oleh Dusty dan teman-temannya bersantai. Dan Dusty pun segera meminta izin untuk menyelamatkan 2 mobil tua tersebut. Dan dia pun diberi izin oleh temannya. Kemudian, kita diperlihatkan dengan 2 mobil tua tersebut yang terjebak di tengah jembatan yang kedua sisinya dipenuhi oleh api. Melihat hal tersebut, Dusty pun segera berusaha mengambil air di sungai. Namun di sungai tersebut sangat sulit untuk mengambil air. Tak lama kemudian, bantuan pun datang dari Blade yang menahan 2 mobil tua tersebut agar tidak jatuh. Sementara itu, Dusty dengan cepat pergi ke air terjun untuk mengambil air dengan kecepatan tinggi. Dan dia pun berhasil mengambil air dan langsung menyelamatkan 2 mobil tua tersebut. Dan akhirnya, 2 mobil tersebut pun akhirnya selamat. Akan tetapi, karena melaju dengan kecepatan tinggi, mesin Dusty pun rusak dan ia pun mengalami kecelakaan. Lalu, Dusty pun dibawa ke markas dan diperbaiki. Perlu waktu yang cukup lama untuk memperbaiki Dusty. Beruntungnya, Dusty berhasil diselamatkan. Dan kabar baiknya, gearbox milik Dusty telah diperbaiki dan dikastem oleh Maru. Setelah itu,
Dusty pun mendapatkan sertifikat pemadam kebakaran. Dan film pun diakhiri dengan Dusty yang sekarang sudah resmi menjadi pemadam kebakaran. Dan landasan mereka pun tidak jadi ditutup. Oke teman-teman, itu dia alur cerita dari film Planes, Fire and Rescue. Bila kalian ada film yang mau dibahas alur ceritanya, bisa ditulis di kolom komentar. Segitu dulu video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.